Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis hierarki kebutuhan tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Hierarki kebutuhan tokoh utama dalam novel Peluang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekelumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar dan tentunya merupakan masalah terpenting apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi. De Globe 1971 halaman 72. Nah, pada kebutuhan fisiologis ini yang pertama itu ada kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dahulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila. Pulang. Dengan semangat aku membuka-buka dapur, ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk, Vivine segera menyiapkan semua perangkat kuali minyak goreng dan bumbu. Kemudian pada Laut Bercerita, kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampuri dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur, dadar dan tepe goreng. Selain makan dan minum, kebutuhan pakaian juga termasuk kebutuhan fisiologis. Pakaian dapat memudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab, bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Yang dalam dialognya, kamu pakai baju itu dan kita makan dulu. Selanjutnya ada kebutuhan istirahat. Kebutuhan ini adalah kebutuhan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas tetapi juga kondisi yang membutuhkan tenaga. Beberapa karakteristiknya di antaranya yaitu dapat diatasi, merasa diterima, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku di Karet. Selanjutnya ada kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya, seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan tersebut sebagai berikut. Yang termasuk dari kebutuhan psikis adalah kebutuhan rasa aman.
Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman ini merupakan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh seseorang setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Dalam novel Pulang dan Laut Bercerita, sementara waktu kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Selanjutnya, kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Kebutuhan individu akan rasa cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok masyarakat. Pada novel Pulang dan Laut Bercerita, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Viviana yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan harga diri. Rasa harga diri, Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Pada novel Pulang, jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya kuhantam hingga jadi bubur. Laut Bercerita, aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dan reaksiku. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi kepotensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri dan atau aktualisasi diri. Pada novel Pulang, aku rasa inilah takdir kita. Kau dan Koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Tejai berbicara penuh semangat seperti itu. Pada novel Laut Bercerita, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.